Idrus Habsyi. Para ru'asa syuriah PBNU, ada Kiai Muhibbul Aman, para katib PBNU, Habib Lutfi Al-Attas, juga ada tadi Kiai Afifuddin Dimyati dari Peterongan, cucu atau canggah dari Kiai Romli Tamim, dan beberapa ada Kiai Sarmadi, dan beberapa kiai yang tidak bisa saya sebutkan, terutama Kiai Fathan sebagai ketua Yayasan Menara dan Makam Mbah Sunan Kudus, Rois Syuriah PWNU Jawa Tengah Kiai Abdullah, Kiai Ubaidillah Sodakoh, dan Kiai Abdul Ghaffar Razin, ketua PWNU. Masih banyak yang kalau saya sebut satu persatu makin lelah rasanya. Semua saja yang hadir tidak mengurangi hormat kami. Saya kemarin dari Tebuireng mengikuti Nasrul Sanad, yaitu membaca kitab Shahihil Bukhari. Setelah dari Tebuireng istirahat sejenak, lalu ke Cirebon. Kebetulan ada mutakharijin Lasem, dulu saya di Lasem, sedang mengadakan ya semacam haul dan juga memperingati ulang tahun Hizbul Lasimi. Makanya saya diberi baju ini, saya pakai untuk tahadus bin ni'mah. Jadi kok ngemomi gini. Padahal saya sudah bawa baju putih juga tadi. Akhirnya jam 4 lebih tidak sempat ganti pakaian, langsung saya menuju ke Kudus, dan alhamdulillah bisa sampai. Saya diberitahu bahwa acara ini tidak ada ceramah, tidak ada taujihat, tidak ada tausiah, yang tahu sia-sia. Tapi ternyata masih ada juga. Tapi alhamdulillah semua, kalau beralamat pada seorang mukmin akan menjadi sesuatu yang baik. Ajaban di amil mukmin inna amrahu kullahu khair. Para kiai, hadirin hadirat rahimakumullah jami'an. Dengan kebanggaan kita sebagai santri Nusantara yang memiliki ulama-ulama Nusantara seperti almarhum Al-Mafurlah Kiai Haji Abdul Hamid bin Muhammad Ali Al-Quds, yang karya-karyanya banyak, terutama Kanjun Nazah wa Surur, hampir setiap pesantren mengenalnya. Dan tadi dibacakan sebagai bentuk launching kitab yang lain dari beliau, yaitu Fathul Ali Al-Karim, yang hampir sama dengan nada-nadanya dengan kitab Al-Barzanji.
suatu kebanggaan di Nusantara ini banyak sebetulnya tokoh-tokoh ulama-ulama yang berkaliber internasional. Istilah Nusantara bukan berarti kita mengkotak-kotakkan. Bukan dengan istilah Nusantara lalu kita berkutat di sekitar Nusantara. Itu hanya sebagai ba'ithah, pendorong, ya, bukan ghaiyah. Setelah kita punya lalu berhenti. Sudah merasa mapan lalu diam. Tapi ini ba'ithah dan bukan artinya pengkotak-kotaan, pengkerdilan. Hanya kita tunjukkan bahwa kita ini mampu. Dan dibuktikan banyak sekali. Bahkan Syekh Abdul Manan itu dikenal di Al-Azhar sana. Dari Termas, dari ulama-ulama Indonesia ini. Jadi ini menggugah kita. Dari selama ini kita tidur. Selama ini kita menjadi orang yang gawoan dan kagetan. Dalam suatu hadis disebutkan la takunu imma'ah, jangan kalian menjadi kelompok-kelompok imma'ah. Sahabat-sahabat matur, ini ada kata baru, bahasa baru, imma'ah. Para sahabat matur, ya mal imma'ah ya Rasulullah. Apa imma'ah itu? Rasul menjawab, alladzina yaquluna in ahsanan nas ahsanna wa in asa'an nas asa'na walakin wattinu anfusakum in ahsanan nas antusinu wa in asa'an nas alla tusi'u. Jadi kalau bisa kita simpulkan, imma'ah itu sebetulnya adalah rangkaian daripada aslinya kata in dan ma'ahu, lalu ditarkib mazji menjadi imma'ah. Jadi in ma'ahu, kalau bersamanya, kalau bersamanya. Ini mempunyai arti orang yang latah, yang tidak punya pendirian. Ya kalau bersama dia, saya ya ikut dia. Kalau bersama lainnya, ya saya ikut lainnya. Makanya Rasulullah menjawab pertanyaan sahabat, alladzina yaquluna in ahsanan nas ahsanna wa in asa'an nas asa'na. Itu orang-orang yang selalu perkataannya, manakala orang lain melakukan kebaikan, saya ikutan. Ini masih baik. Tapi wa in asa'an nas, sebaliknya kalau orang melakukan kejahatan, keburukan, saya tidak ketinggalan, ikut-ikutan melakukan. Ini namanya orang latah. Dan orang Jawa yang waktu itu, Jawa itu bukan hanya Indonesia, termasuk Malaysia, Brunei, ya, Thailand, dan beberapa negara Asia, itu disebut Jawa. Itu dulu saya mendengar cerita-cerita daripada ulama-ulama dulu yang dulu lama mukim di Mekah, bahwa mereka ngilani, tahu ngilani, orang Jawa itu, orang Jawa dikilani. Karena apa? Tanda-tandanya kalau waktu ada majelis taklim, majelis tadris, ada orang datang, semua itu menoleh melihat siapa. Apalagi yang datang, yang lewat itu mobil gilap lagi. Wah, itu seperti orang gawok dan kaget. Jadi oleh mereka mungkin orang Jawa ini dianggap orang yang gawokan dan kagetan. Ya mungkin karena penemuan yang hanya itu.
Padahal menurut ulama kita Jawa itu punya kelebihan yang luar biasa. Oleh karena itu para ulama-ulama kita dulu selalu mengingatkan, la takunu imma'ah, jangan kalian menjadi kelompok-kelompok imma'ah yang tidak punya pendirian, yang hanya ikut-ikutan geruda-geruduk. Sebab orang yang geruda-geruduk tidak punya pendirian, ini akan mudah diwarnai, akan mengikuti apa yang terjadi, yang dianggap aneh, dianggap sesuatu yang luar biasa. Karena aneh itu kan luar biasa, mungkin luar biasa jeleknya atau luar biasa baiknya, maka dianggap aneh. Sekarang sedang ribut-ribut masalah nasab, aneh, geruda-geruduknya. Sedangkan kitab yang kita baca tadi, salah satu guru atau sanad daripada beliau Syekh Abdul Hamid Qudus adalah Al-Habib Husain bin Muhammad Al-Habsyi. Apa lalu kita hilangkan itu, kita coret karena situasi yang seperti ini? Oleh karena itu, apa yang kita dapatkan saat ini tadi sudah disebutkan oleh Kiai Zulfa, disebut sebagai Yaumul Harj. Ya. Memang ada hadisnya,